Belasan koperasi Desa Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah siap beroperasi dengan potensi masing-masing. Sementara itu ratusan KDMP lain masih dalam proses persiapan untuk mengantongi izin resmi atau berbadan hukum. Berdasarkan data, terdapat 389 koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan beroperasi Maret mendatang di wilayah Magelang. Untuk Kabupaten Magelang, terdapat 372 KDMP yang sudah resmi mengantongi izin akta badan hukum. Dari jumlah tersebut, 234 KDMP diantaranya tengah dipersiapkan secara masif proses pembangunannya. 12 titik KDMP di Kabupaten Magelang siap beroperasi, salah satunya di Desa Polengan, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Desa Keluar Merah Putih yang ada ini ya, sudah ada layout yang kami kerjakan. Ada gudang pupuk, nantinya mungkin pupuk bersubsidi itu nanti langsung ke koperasi. Kemudian ada gudang gas LPG, air mineral. Nah, nantinya akan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Jadi seluruh desa Kabupaten Magelang ini akan tersentuh semua dengan adanya koperasi Desa Keluar Merah Putih ini. KDMP di Desa Polengan yang berada di lereng barat Gunung Merapi ini nantinya akan mengoptimalkan ketahanan pangan bersama BUMDes dan sektor lainnya. Sedangkan bangunan gerai dan gudang sudah lengkap dengan sarana pendukung seperti ruang pelayanan kesehatan. Kepala Desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kodim Magelang yang mana sudah membangun gedung KDMP ini dengan cepat dan cukup bagus. KDMP di Kota dan Kabupaten Magelang ditargetkan selesai pada Maret 2026 mendatang. KDMP tersebut diharapkan menjadi penanda babak baru bagi masing-masing desa dan kelurahan untuk memulai bisnisnya. Siswa di Desa Kreterangon, Kecamatan Sambeng, Jawa Timur mendapat kesempatan melihat langsung dapur SPPG yang baru saja di-launching. Diharapkan pembangunan dapur MBG akan mempercepat pemerataan jatah MBG bagi siswa di Kabupaten Lamongan. Belasan siswa di Desa Kreterangon, Kecamatan Sambeng, Lamongan, Jawa Timur mendapat kesempatan melihat langsung dapur SPPG yang baru saja di-launching. Para siswa ingin melihat fungsi dan kegunaan perabot SPPG yang mendistribusikan makan bergizi gratis yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Sekitar 3.000 siswa di wilayah Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur hingga saat ini belum merasakan manfaat program MBG. Dengan diluncurkannya SPPG Yayasan Bina Sosial Sejahtera, diharapkan ribuan siswa bisa merasakan manfaat program MBG untuk pengentasan stunting di Indonesia. Selain perabotan yang memadai, dapur MBG juga ditunjang puluhan relawan sehingga dipastikan proses memasak akan berlangsung maksimal dan cepat. Usai melihat dari dekat beragam perabotan dapur MBG, siswa dan guru juga bisa menikmati sajian menu MBG. Menu MBG ini sudah ditakar kandungan gizinya untuk kebutuhan tumbuh kembang siswa. Gimana akan mendapatkan MBG nanti? Karena dari rumah saya tidak usah bawa uang saku. Kalau selama ini memang harus bawa uang saku ya? Berapa kira-kira uang sakunya? 10.000. Berarti emas 10.000. Ini tadi kan masuk ke dapur MBG. Gimana pendapat kamu? Senang, besar sekali dan alat-alatnya juga steril. Yang kita akan berupaya untuk kualitas makanan ini, makanan yang benar-benar sehat dan menarik buat anak-anak supaya anak-anak itu tidak ada penolakan gitu. Dan kita akan membuka komunikasi dengan penerima manfaat melalui lembaganya masing-masing supaya kita kalau ada kekurangan bisa ada pembenahan. Pembangunan dapur SPPG baru di Lamongan, Jawa Timur belum sepenuhnya merata, sehingga saat ini berdampak pada distribusi yang belum merata ke semua siswa di Kabupaten Lamongan. Sehingga ada yang sudah mendapatkan jatah makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto, namun ada pula yang belum menerima. Diharapkan pembangunan dapur MBG akan mempercepat pemerataan jatah MBG bagi siswa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Industri pengolahan susu nasional memegang peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat Indonesia di tengah rendahnya tingkat konsumsi susu dan tingginya ketergantungan terhadap impor. Penguatan industri dari hulu hingga hilir dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pangan bergizi yang berkelanjutan. Hingga saat ini konsumsi susu masyarakat Indonesia masih berada di angka 16,6 liter per kapita per tahun, jauh di bawah standar
FAO, dan sejumlah negara ASEAN. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat sekaligus tingginya ketergantungan terhadap impor susu yang mencapai sekitar 80% kebutuhan nasional. Industri pengolahan susu nasional memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan gizi masyarakat dengan ketersediaan produk susu yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain meningkatkan kapasitas produksi, industri juga dituntut memperkuat rantai pasok dalam negeri melalui kemitraan dengan peternak sapi perah lokal, serta mendorong peningkatan produktivitas susu segar nasional. Komisi 7 DPR RI menegaskan seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis, keberadaan industri pengolahan susu yang tangguh dan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Produk susu dipandang sebagai bagian penting dari ekosistem pangan bergizi yang mendukung tumbuh kembang generasi muda. Nah, dalam konteks itulah maka Komisi 7 DPR RI datang ke sini untuk melihat sebetulnya sejauh mana kemampuan daripada perusahaan-perusahaan produksi susu-susu ini mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Ini kelihatannya dari hasil temuan kami, kelihatannya masih ada jarak yang cukup besar, di mana kebutuhan yang betul real diperlukan di masyarakat itu masih sangat besar sekali, tetapi kemampuan daripada perusahaan untuk memproduksinya itu masih sangat terbatas. Kita juga berharap dengan adanya opportunity ya yang seperti ini bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas bagi masyarakat kita, terutama peternak. Sebagai salah satu pelaku industri pengolahan susu nasional, PT Frisian Flag Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui penyediaan produk susu bernutrisi, penerapan standar keamanan pangan, serta penguatan kemitraan dengan peternak sapi perah dalam negeri. Selama ini Frisian Flag sudah melakukan edukasi mengenai gizi kepada anak-anak Indonesia. Ada program terstruktur yang kami lakukan setiap tahun dan juga dalam hal ini kami berpartisipasi dalam suplai produk kami untuk program MBG untuk pemerintah. Penguatan industri pengolahan susu nasional diharapkan mampu meningkatkan konsumsi susu masyarakat, mengurangi ketergantungan impor, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.